Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Sumarni, guru SMP Negeri 46 Pekanbaru, calon guru penggerak angkatan ke-8. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Nur Hasnah Harahap, SPDI. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam. Assalamualaikum Bu Hasnah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa ya. Beliau ini adalah salah seorang guru yang luar biasa di sekolah kami, selalu bersemangat dan selalu memberikan berbagai macam tuntunan bagi anak-anak murid kami. Baiklah Bu Hasnah, kira-kira apa yang Bu Hasnah harapkan dari proses coaching kita pagi hari ini? Sangat cukup banyak sebenarnya Bu Marni, tapi terutama adalah saya ingin mendapat masukan terkait merupakan penguatannya terkait persiapan dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Oh gitu, baiklah Bu Hasnah, terima kasih. Berarti kita mulai dengan pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Kalau saya boleh tahu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Bu Hasnah tetapkan untuk kegiatan supervisi akademik besok? Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan besok itu kebetulan judulnya itu terkait jujur dan amanah itu. Yang pertama saya mengharapkan siswa itu mampu menganalisis cerita Umar dan pengembala kambing. Berikutnya siswa diharapkan mampu menguraikan hasil analisis cerita Umar dan pengembala kambing terkait jujur dan amanah. Yang terakhir adalah siswa diharapkan mampu mengambil pelajaran dan mengimplementasikan sikap jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berarti kalau saya tangkap dari tujuan pembelajaran yang sudah Bu Hasnah tetapkan ada 3 ya Bu ya, yaitu di mana siswa harus mampu menganalisis tentang cerita Umar dan pengembala kambing ya, kemudian juga mampu mengambil hikmah dan mengimplementasikan sikap jujur dan amanah dari kisah tersebut. Begitu ya Bu Hasnah? Ya. Baik. Oke Bu Hasnah, selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua, ini terkait dengan area pengembangan. Kira-kira dari proses pembelajaran yang akan kita lakukan besok, area pengembangan mana yang hendak Bu Hasnah kembangkan dari siswa-siswa kita ini? Itu masuk 3 Ibu. Yang pertama adalah pengetahuan, keterampilan dan sikapnya. Ada 3 ya Bu ya, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Kira-kira bisa Ibu jelaskan sedikit tentang area itu? Yang pertama itu siswa diharapkan mampu menjelaskan apa sikap amanah dan jujur. Berikutnya siswa diharapkan mampu menjelaskan cara berperilaku amanah dan jujur. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan atau menunjukkan ya, bukan menjelaskan, menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Itu sikap ya Bu ya. Yang terakhir adalah siswa diharapkan mampu meyakini bahwa Allah Maha mengetahui apa saja yang dilakukan oleh hamba-Nya terkait iman kepada malaikat itu. Oh gitu, luar biasa ya Bu Hasnah. Kalau saya cermati dari area pengembangan yang akan Bu Hasnah kembangkan itu ada 4 tadi indikatornya Bu ya. Luar biasa sekali, saya melihat ini sudah sangat bagus Bu Hasnah. Baiklah Bu Hasnah, kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga ya Bu ya, persiapan kita yang ketiga. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Hasnah tetapkan, tentunya kita pasti memiliki strategi pembelajaran yang Ibu sudah rancang untuk proses pembelajaran di kelas besok. Bisakah Bu Hasnah menceritakan apa sih strategi yang sudah dipersiapkan untuk proses pembelajaran besok? Begini Bu Marni, saya coba pakai strategi discovery learning dengan metode diskusi. Kita coba bagi anak 4 satu kelompok dan seterusnya begitu. Terusnya tuh model pembelajaran yang saya pakai adalah berdiferensiasi terintegrasi PSE. Oh oke. Biasanya jadi terintegrasi dengan PSE ya Bu, karena memang Ibu salah satunya juga sebagai guru pendidikan agama Islam ya Bu ya. Jadi luar biasa ya, antara PSE diintegrasikan dengan model pembelajaran berdiferensiasi dengan metodenya tadi discovery learning ya. Oke. Baik Bu Hasnah, selanjutnya saya juga pengen tahu nih, kira-kira apa bahan ataupun media yang Bu Hasnah sudah siapkan untuk mendukung proses pembelajaran tersebut? Bahannya sangat sederhana itu hanya menyediakan 1 lembar kertas aja, itu ada di dalam itu cerita tentang Umar dan pengembala kambing. Berarti setelah itu ya? itu ada LKPD-nya, nanti hasilnya
dituliskan oleh peserta didik kita di dalam LKPD, begitu. Oh gitu. Jadi bahan-bahannya adalah teks tentang teks narasi ya tentang cerita Umar dan Pengembala Pengembala Kambing. Kambing. Kemudian ada lagi LKPD yang akan dijadikan lembar penilaian juga ya bagi anak-anak untuk hasil diskusi mereka bersama teman-temannya. Baik Bu Asna, luar biasa sekali ya. Rasanya apa yang Bu Asna sampaikan dalam pra observasi ini menurut saya sudah sangat oke. Berarti nanti kita tinggal apa ya, praktek lagi ya. Saya melakukan observasi langsung di kelas, ingin melihat Bu Asna bagaimana Bu Asna mempraktekkan dari rencana pembelajaran yang telah disusun ini di kelas. Kira-kira Siap. hari apa itu kita melakukannya Bu Asna? Hari Rabu Ibu jam ketiga oke. empat, Berarti Rabu depan ya Bu ya, Oke, jam ya. ketiga dan keempat di kelas kelas 8B. di kelas 8B. Baik Bu Asna, terima kasih. Mungkin kita hari ini sudah melewati percakapan pra observasi. Nanti kita hari Rabu depan kita akan melakukan observasi di kelas, dan yang terakhir nanti kita akan melakukan lagi wawancara pasca observasi. Tetapi di pasca observasi ini kita akan dihadiri oleh pengajar praktik saya, Ibu Yeni Siswanti. Oke, siap, Ibu. Baik Bu Asna, terima kasih atas waktu yang diberikan dan Sama-sama. juga kesediaan Ibu untuk melakukan proses supervisi akademik berbasis coaching ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakannya dengan baik dan berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Bu Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru semuanya, demikian proses pra observasi saya bersama Ibu Nur Hasnah SPDI sebagai guru agama Islam di SMP Negeri 46 Pekanbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muliakanlah kami dengan takwa, teruskanlah kami dengan kesehatan. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Azra, Dia, Efran. Berikutnya yang perasaan sedih siapa? Yang ada perasaan sedih siapa? Ada? Tidak ada. Rizky? Aman ya? Yang bahagia coba. Bahagia Ananda Ibu, yang bahagia. Wah, enak gitu rasanya dari pagi berangkat. Bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah Ananda Ibu semuanya bahagia pada umumnya ya. Oke. Anak Ibu, hari ini pelajaran kita tentang jujur dan amanah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, anak Ibu diharapkan mampu menganalisis cerita Umar dan Pengembala Kambing. Nanti akan Ibu bagikan satu persatu ya. Oke ya. Berikutnya anak Ibu diharapkan mampu menguraikan hasil analisis cerita Umar dan Pengembala Kambing terkait jujur dan amanah. Ya, yang terakhir nanti adalah anak Ibu diharapkan mampu mengambil pelajaran dan mengimplementasikan sikap jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Di tujuan kita ini ada 3. Nah, habis ini akan Ibu bagikan kepada anak Ibu. Ini ada ceritanya, kita simak bersama. Setelah itu nanti anak Ibu tunjuk satu orang untuk membacakan cerita dan anak Ibu menganalisis. Setelah itu nanti ambil 3 yang bisa kamu ambil pelajaran dari cerita ini. Masing-masing minimal 3 dalam satu kelompok. Oke? Oke. Setelah ini Ibu akan bagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Nanti tentukan ketua kelompoknya akan maju ke depan untuk menyampaikan hasil analisis kelompok masing-masing. Oke, bisa dipahami ya Nanda Ibu? Oke. Maaf Tuan, kambing-kambing ini bukan milikku. Aku hanya pengembala yang bekerja menerima upah saja. Kambing-kambing yang banyak ini adalah milik tuanku, jawab pengembala itu. Umar pun terus membujuk pengembala itu untuk menjual kambing-kambing yang digembalakannya. Dia pun berkata,
wahai pengembala, majikanmu tidak akan tahu jika kamu menjualnya kepadaku seekor saja. Karena tidak ada orang yang tahu jika kamu menjual seekor kambing milik majikanmu kepadaku. Si pengembala menatap wajah Umar, dia pun berkata, Wahai Tuan, engkau benar tidak ada satupun orang yang tahu jika aku menjual seekor kambing milik majikanmu. Tapi di mana Allah, Tuan? Dia selalu melihat apa yang diperbuat oleh makhluknya. Seketika itu, Umar bin Khattab meneteskan air mata. Dia sangat kagum dengan kejujuran si pengembala yang tidak mau melakukan tindakan yang tidak terpuji. Kemudian, Khalifah Umar bin Khattab meminta kepada si pengembala untuk mengantarkannya kepada sang pemilik kambing-kambing itu. Setelah sampai di tempat yang dituju, maka Umar bin Khattab bertanya kepada pemilik kambing tersebut, apakah saya boleh menerbus budak pengembala ini dengan maksud untuk saya merdekakan? Jawab sang majikan, boleh saja, asal cocok saja tebusannya. Setelah terjadi tawar-menawar, Khalifah Umar bin Khattab pun memberi si pengembala itu. Selain itu, dia pun memberi beberapa ekor kambing milik majikan si pengembala. Kemudian, dia pun berkata, anak si pengembala, sekarang kamu sudah saya tebus dan kamu akan saya merdekakan. Saya kagum dengan ketangguhanmu dalam memegang amanah. Umar bin Khattab pun menyerahkan beberapa ekor kambing yang dibelinya kepada si pengembala. Anak itu, pengembala, sangat senang sekali mendengar perkataan Umar bin Khattab. Dia merasa takjub terhadap kebaikan Umar yang baik hati. Dan barulah kemudian dia tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang khalifah. Si pengembala itu pun mengucapkan terima kasih atas kebaikan Umar yang membebaskan dirinya dan memberikan beberapa ekor kambing. Terima kasih. Jujur, amanah apa yang didapatkan dari siapa pengembala kambing itu? Dia diamanahkan apa tadi? Mengembala kambing kan? Bukan menjual, iya kan? Nah, coba lihat di situ cerita itu buat kesimpulannya. Putus untuk menyampaikan hasil analisis dari cerita pengembala kambing tadi. Ya, silakan. Azra, siapa lagi? Ayo silakan. Minimal 1, 2, dan 3. Ayo perwakilan, yuk. Habis. Silakan anak ibu. Kita mulai dari nomor 1 ya. Simak, dengarkan yang lain. Sikap tanggung jawab yang dimiliki pengembala adalah pengembala tidak menjual kambing majikannya meskipun telah ditawar berkali-kali karena telah dikasih amanah oleh majikannya. Oke, selanjutnya kelompok 2, Ebran. Sebutkan sifat jujur si pengembala. Sifat jujur si pengembala, Umar berkata, wahai pengembala, banyak sekali kambing-kambingmu. Maukah kau bersedia menjual seekor kambingmu kepadaku? Maaf Tuan, kambing-kambing itu bukan milikku, itu milik tuanku. Itu amanah dari Tuan si pengembala. Artinya si pengembala kambing tidak mau menjual walaupun dirayu oleh pembeli. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa anak ibu. Oke, Abel. Mbak silakan Abel. Hikmah dari kisah Umar dan pengembala kambing adalah jika kita berbuat jujur dan amanah, maka orang lain akan percaya pada kita. Baik anak-anak ibu, waktu pelajaran kita sudah habis hari ini. Untuk itu ibu minta salah satu di antara anak ibu, apa sih perasaannya setelah mempelajari pelajaran jujur dan amanah hari ini? Yuk, siapa yang bisa? Ya, tunjuk tangan. Oke. Siapa? Monica. Silakan. Ya, yuk. Silakan Nak. Saya sangat senang karena dapat mempelajari sikap jujur dan amanah. Karena ada yang sikap jujur dan amanah kita dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Sikap jujur dan amanah itu sangat penting dengan diri sendiri dan orang lain. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Sekolah 8B. Oke. Tepuk gembira. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada? Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sumarni, guru bimbingan konseling SMP Negeri 46 Pekanbaru dan sebagai calon guru penggerak angkatan ke-8. Baik Bapak Ibu semuanya, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya menjumpai Bapak Ibu tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Nur Hasnah Harahap SPDI. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam. Apa kabar Bu Nur Hasnah? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa ya, beliau selalu semangat. Selanjutnya suatu kebahagiaan juga bagi saya karena pagi hari ini juga saya ditemani oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Yeni Siswanti SSI. Apa kabar Bu Yeni? Baik, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Baik Bapak Ibu guru semuanya, kali ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi terkait supervisi akademik yang telah kami lakukan beberapa minggu yang lalu. Adapun tujuan wawancara pasca observasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dilakukan. Selain itu diharapkan agar kami juga dapat mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk peningkatan kualitas pembelajaran selanjutnya. Ibu Nur Hasnah, Ya Bu, kira-kira sudah siap ya untuk melakukan wawancara? insya Allah. Baik Bu Nur Hasnah, kalau begitu kita langsung masuk kepada pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Baik Bu Nur Hasnah, setelah kita melakukan supervisi akademik, bagaimana perasaan Bu Nur Hasnah? Sangat senang sekali Bu Marni karena saya lihat anak-anak sangat antusias mengikuti pelajaran pada saat itu. Semua tugas-tugas yang diberikan lebih terarah, nah, dan tujuan apa yang mau dia cari, apa yang mau dia jawab, apa yang mau dia analisa lebih terarah dan sungguh luar biasa deh. Oh gitu ya. Nah, alhamdulillah berarti Bu Asma merasa senang ya. Merasa Pengalaman supervisi alhamdulillah. akademik. Tidak ada terbebani ya Bu ya. Tidak dong, malah merasa terbantu. Oke, alhamdulillah baik Bu Nur Hasnah. Kalau begitu saya juga ingin tahu nih, menurut pengamatan Bu Nur Hasnah setelah melakukan supervisi akademik, bagaimana penilaian Bu Nur Hasnah terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan? Secara umum anak-anak sudah bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik Bu. Meskipun masih ada beberapa anak yang kurang fokus dalam mengikuti kegiatan diskusi dan asik mengganggu temannya. Oh gitu ya Bu Asna, namanya juga anak-anak ya. Mereka memang tidak akan bisa duduk manis seperti yang kita harapkan. Baik Bu Nur Hasnah, kira-kira menurut Bu Nur Hasnah apa yang akan Bu Nur Hasnah lakukan untuk memperbaiki kondisi atau situasi pembelajaran yang tadi menurut Bu Hasnah masih kurang baik? Sepertinya Bu, anak-anak itu berharap kita buat dulu yang akan saya buat ya, itu buat dulu ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking ya Bu ya? Ya. Saya akan mengelompokkan mereka berdasarkan gaya belajar mereka dan membuat tugas dengan sesuai dengan gaya belajarnya. Oh, berarti sesuaikan ya Bu Nur Hasnah ya. Karena mungkin bisa jadi yang asik bermain tadi mereka kurang sesuai dengan tugas yang diberikan ya. Begitu ya Bu ya. Baik Bu Nur Hasnah, luar biasa ya. Selanjutnya Bu Asna, rencana yang sudah Bu Nur Hasnah tetapkan ini, tentu kan kita tidak bisa melakukannya sendiri. Menurut Bu Nur Hasnah, untuk mencapai rencana-rencana perbaikan ke depannya, dukungan dari siapa saja yang Bu Nur Hasnah harapkan? Tentunya itu yang pasti dari kepala sekolah Ibu, Ya. teman-teman sejawat kita sesama guru yang ada di SMP 46 itu pada khususnya. Begitu orang tua murid mungkin juga Ibu perlu kita berkomunikasi dengan wali kelas anak-anak kita barangkali. Oh gitu ya Bu ya. Termasuk meningkatkan kolaborasi Dengan anak-anak. dengan anak-anak, baik. Jadi berarti maksudnya Ibu berusaha menjelaskan dulu kepada anak-anak ya, sebelum iya, proses Bu. pembelajaran berlangsung. Iya. Begitu Bu Nur Iya, Hasnah? Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Nur Hasnah. Menurut Bu Nur Hasnah,
rencananya kapan Bu Nur Hasnah akan mulai melakukan proses perbaikan-perbaikan dari hal-hal yang belum berjalan dengan baik tersebut dalam proses pembelajaran di kelas? Insya Allah secepatnya Bu Marni itu kita terapkan di kelas yang berbeda. Mudah-mudahan lebih baik dari yang sudah diterapkan ini, karena ini sungguh ada pelajaran yang baik bagi saya sendiri, dan kedepannya itu akan lebih baik lagi. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, Bu Nur Hasnah, rasanya saya tidak sabar nih untuk mendapatkan nanti informasi atau cerita-cerita Bu Nur Hasnah terkait proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga nanti saya berharap kapan-kapan kita bisa bertemu kembali untuk berbagi atau sharing tentang pengalaman-pengalaman kita dalam proses belajar ini ya Bu Nur Hasnah. Luar biasa Bu Nur Hasnah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Senang sekali saya dapat berbagi dengan Ibu. Terima kasih. Begitu juga Ibu Yeni yang sudah hadir secara penuh untuk menyaksikan kegiatan wawancara pasca observasi ini. Demikian Bapak Ibu guru hebat semuanya, wawancara pasca observasi yang telah saya lakukan bersama rekan sejawat saya dan juga telah disaksikan secara penuh oleh Ibu pengajar praktik saya, Ibu Yeni. Terima kasih Bu Nur Hasnah dan juga Ibu Yeni telah meluangkan waktunya untuk kegiatan wawancara pasca observasi ini. Dari saya, Sumarni, calon guru penggerak Angkatan 8, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.